Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati azakumullah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah taala di satu majelis yang insyaallah taala ahata bihil malaikah, yang akan diliputi oleh para malaikat, yatabaha bihi Allah subhanahu wa taala, yang Allah berbangga dengannya terhadap umatnya yang duduk mempelajari kitab Allah taala wa sunnati Rasulillah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, tentunya kita sama meyakini bahwa kita membutuhkan acara-acara seperti ini untuk mengokohkan kita, terutama mengokohkan kita ketika masuk gelombang-gelombang fitnah di dalam kehidupan. Karena tidak ada di dalam dunia ini kecuali sesuatu yang menggeserkan kita sedikit demi sedikit dari keimanan. Baik itu dalam bentuk yang bersifat materi, harta benda di dunia ini. Betapa banyak orang yang jatuh di dalam fitnah harta benda. Juga betapa banyak orang yang jatuh di dalam pemikiran. Dan ikhwati azakumullah, kita hidup sebagaimana yang sering disampaikan oleh para ulama. Kita hidup berada di akhir zaman, di akhir periode kehidupan manusia tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabari yang sudah sering kita jelaskan, bahwa fase antara Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah itu sekitar berapa, Pak? Masih ingat? 6.000 tahun. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai diutusnya Rasulullah SAW itu adalah 6.000 tahun. Kemudian antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat itu seperti menyelesaikan waktu asar sampai maghrib. Jadi 6.000 tahun itu dikonversikan, waktunya itu seperti antara maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Itu 6.000 tahun. Kemudian diutuslah Rasulullah SAW di waktu asar ini. Dimulai dari maghrib. Nabiullah Adam alaihissalam diutus di dunia. Maghrib ini perkiraan waktunya. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Ini waktu dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah SAW sampai hari kiamat itu seperti menyelesaikan sisanya, yaitu waktu asar sampai ke waktu maghrib. Maka tentunya ikhwati azakumullah, kalau waktu antara Nabiullah Adam sampai kepada Rasulullah itu 6.000 tahun, berarti antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat itu tidak lebih dari angka yang sangat kurang dari 6.000 tahun. Karena itu prediksinya sekitar 1.500 tahun. Dan ikhwati azakumullah, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita bahwa banyaknya fitnah yang terjadi di akhir zaman tersebut. Jadi fitnah ini kaqit'atil lailil muzlimah, ya, seperti sepotong malam yang gelap, ya, seperti sepotong malam yang gelap, ya. Sehingga orang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di subuh hari dia beriman, di sore hari dia jadi kafir sudah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia beriman, bangun subuh jadi kafir. Dan tentunya ini ikhwati azakumullah karena beratnya fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, ya. Banyak hal-hal yang dibicarakan sehingga tumpang tindih antara kebenaran dengan kebatilan, antara jihad dengan kriminalitas. Ini bergabung menjadi satu. Antara sunnah dengan bid'ah, ini menjadi satu. Bingung. Satu sisi ada yang mengatakan sunnah, satu sisi mengatakan bid'ah, dan seterusnya. Karena itu ikhwati azakumullah, yang kita ingin bicarakan pada saat ini bukan apa itu fitnah yang terjadi kepada kita, karena sudah jelas, ya. Dan kita sudah mengalaminya di dalam kehidupan kita ini tentang fitnah-fitnah yang menimpa keagamaan kita, ya. Mulai dari kalau di akhir tahun seperti ini ada yang mengatakan boleh ucap selamat Natal, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, ini kan fitnah bagi kita. Bahkan fitnah bagi orang-orang yang tidak memiliki landasan syar'i, ya. Maka mereka mengucapkannya. Kemudian melakukan kesepakatan, ya, kepada orang-orang kafir di dalam pelaksanaan muamalah tersebut, ya, sebagaimana kita singgung di kajian-kajian yang lalu, yaitu ketika kita membahas surat Taubah, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulihi. Maka bagaimana mungkin orang-orang kafir itu memiliki perjanjian di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Jadi mereka mendatangi kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kalian tinggalkanlah perintah Allah itu. Udah kalian ikut kami, nanti kita akan adakan perjanjian-perjanjian. Kalau kamu mau mengikuti acara-acara kami, kami juga akan melakukan ini itu yang menyenangkan kalian. Yurduna bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Sebagaimana kita dengar itu, yurduna bi afwahihim, mereka memberikan sesuatu yang meridhokan hati kita. Begitulah fitnah, ya. Fitnah tidak muncul dengan bahasa yang menakutkan bagi kita, tidak. Dia muncul dengan bahasa yang menyenangkan, ya, sebagaimana iblis datang kepada Adam. Iblis tidak mengatakan dengan kemaksiatan kepada Allah. Dia mengatakan ini pohon dilarang oleh Allah supaya kamu akan dikeluarkan nanti dari surga. Kalau kamu tidak makan buah ini kamu akan dikeluarkan dari surga. Kalau kamu mau tetap di surga, mau kekal, ya, mau khuldi, makan buah ini. Surga yang iming-imingkan. Nah, tidak ada orang yang tidak senang dengan surga. Dan surga itu adalah identik dengan kebaikan. Begitu pula iblis datang dengan sesuatu yang menyenangkan, ya. Wa ta'ba qulubuhum, tapi hati mereka berbeda dengan apa yang mereka ucapkan.
Karena itu ikhwati azakumullah, yang ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita menyikapi datangnya fitnah tersebut. Maka di sini kita akan bacakan beberapa hadis Rasulullah SAW tentang sikap kita di dalam menghadapi fitnah akhir zaman tersebut. Hadis pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang sampai sanadnya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, istaiqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidur beliau. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, maha suci Allah. Kita sudah singgung, kalau kata-kata subhanallah itu diucapkan ketika apa, Pak? Kapan kita mengucapkan kata-kata subhanallah? Ketika kita melihat sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang menakutkan, yang menyelisihi kebenaran. Ini, ya. Jadi subhanallah itu diucapkan adalah untuk menyatakan bahwa sesuatu yang terjadi ini tidak benar. Allah tidak pernah menginginkan seperti itu. Maka bangun-bangun malam Rasulullah SAW mengucapkan subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, madza unzilal lailata minal fitan. Betapa banyak malam ini Allah Ta'ala menurunkan fitnah. Ketika beliau bangun malam, beliau mengucapkan subhanallah. Kemudian beliau mengatakan betapa banyak Allah menurunkan fitnah di malam ini. Wa madza futiha minal khazain, dan betapa banyak juga pintu-pintu dunia dibukakan. Pintu-pintu di dunia dibukakan. Wa aiqidu sawahibul hujr, dan dibangunkan para pemilik lembah-lembah. Farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Maka berapa banyak orang yang di dunianya berlimpah harta, berlimpah kekayaan, tetapi ariyatin fil akhirah, tapi nanti dia di akhirat telanjang, tidak memiliki apa-apa. Di sini ikhwati azakumullah, di dalam hadis yang lain disebutkan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam, maka beliau melihat banyak umat beliau yang tertidur di malam hari. Tidak bangun di malam hari. Yaitu ketika sepertiga malam terakhir beliau bangun. Maka ketika beliau bangun ini, beliau merasa sedih dan mengingkari apa yang terjadi pada umat beliau. Beliau mengatakan subhanallah. Subhanallah ini karena beliau melihat banyak umat beliau yang tidur di tengah malam, di saat-saat malam terakhir, di sepertiga malam terakhir. Maka Rasulullah SAW mengatakan sebab mereka tertidur ini karena banyaknya fitnah yang menimpa mereka di siang hari. Menimpa mereka. Di antara yang menimpa mereka adalah terbukanya pintu dunia. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya inni la akhafu minkum syirk. Sesungguhnya aku tidak lagi takut kepada kalian terjerumus kepada kesyirikan. Saya tidak takut lagi, kata Rasulullah. Ini diucapkan Rasulullah ketika di perang Uhud. Urusan musyrik kalian sudah begitu paham. Mana yang musyrik, mana yang tauhid, kalian sudah paham. Tapi ada yang fitnah yang lebih besar lagi yang turun kepada kalian, ay fitnatul amwal, fitnah harta benda. Dan ini senada yang disebutkan di dalam Bukhari tadi. Futiha min khazain, dibukakan kepada kalian perbendaharaan dunia, sehingga harta itu begitu gampang didapat.
Dan sibuklah manusia dengan harta di siang hari, sehingga ketika datang malam hari dia lelah, tidak lagi mampu membangunkan dirinya untuk melakukan ibadah di malam hari. Maka ikhwati azakumullah, yang diambil di dalam hadis ini bahwa satu cara ya, bagi kita untuk bisa terlepas dari fitnah dunia, tergoncang ganjing, ya, terombang-ambing dalam sebuah pendapat ini, itu dan sebagainya, maka salah satunya adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk qiyamul lail, bangun di sepertiga malam terakhir. Orang yang menghidupkan malamnya, maka dia dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari fitnah, ya. Karena dia sudah mampu melepaskan segala kesenangan-kesenangan duniawi dia untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Pak, lagi enak-enak tidur kita itu. Bahkan sepertiga malam terakhir itu biasanya waktu tidur yang paling nyenyak. Sepertiga malam pertama ngobrol, sepertiga malam kedua berupaya untuk tidur, balik sana balik sini. Ya, kadang-kadang kepikiran ini, kepikiran itu. Tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, fitnah dunia yang kita pikirkan, ya, sehingga bolak-balik kita tidur. Kadang-kadang enggak tertidur. Sampai sepertiga malam terakhir baru mata mulai ngantuk. Ya. Mata mulai ngantuk, baru kemudian pada saat itulah kita terlelap. Ya, kalau sudah seperti itu, tidak ada orang yang mampu mengalahkan kesenangan itu kecuali orang-orang yang lepas dari fitnah dunia tersebutnya. Karena itu ikhwati azakumullah, ini seharusnya menjadi sesuatu yang sangat perlu kita ingatkan bersama, ya, bahwa kehidupan kita di dunia ini, di akhir kehidupan ini banyak sekali fitnah, ya. Orang memakai jenggot dikatakan apa? Orang yang semakin panjang jenggotnya itu semakin bodoh pikirannya katanya, karena otaknya terserap di jenggotnya. Padahal Rasulullah SAW memakai jenggot, para sahabat memakai jenggot, dan mereka tidak pernah memotong jenggotnya kecuali kalau mereka pegang jenggotnya ini lebih sedikit dari ininya baru mereka potong. Dan siapa yang paling cerdas di dalam kehidupan dunia ini? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau bukan karena kecerdasan para sahabat, maka Islamnya tidak akan sampai kepada kita. Ya tentunya setelah qadar Allah, ya, ketetapan Allah Ta'ala, tetapi melalui wasilah para sahabat yang Allah berikan kecerdasan. Karena itu ikhwati azakumullah, hal-hal yang seperti ini akan gampang hati kita masuk fitnah tersebut. Tapi bagi orang yang dia tidak menginginkan kepopuleran, tidak menginginkan dunia, maka dia bangun di tengah malam tersebut. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan hal tersebut. Kemudian ikhwati azakumullah, hadis yang berikutnya adalah hadis yang disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, ya, sampai kepada Ikrimah bin Abi Jahal, qala li Ibnu Abbas, berkata kepadaku Ibnu Abbas, wa li ibnihi Ali, dan juga kepada anak beliau Ali. Ibnu Abbas punya anak namanya Ali. Ali Ibnu Abdullah Ibnu Abbas. Waktu itu Ikrimah juga ada di situ. Intalaqa ila Abi Sa'id, pergilah kalian berdua wahai Ikrimah dan Ali kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Fasmi'a min hadithihi, maka dengarkan oleh kalian berdua dari hadis beliau, cerita beliau, apa yang beliau kabarkan. Fantalaqna, maka kemudian kami, kata Ikrimah, pergi menujunya. Fa idza huwa fi haitin yuslihuhu, pada saat itu beliau sedang membetulkan tembok beliau. Fa akhadha ridaahu fajtaba, kemudian beliau mengambil selendang beliau, fajtaba, dan kemudian beliau mengikatkannya. Tsumma ansa'a yuhadditsuna, kemudian beliau mulailah menceritakan sesuatu kepada kami, hatta ata dzikra bina'il masjid, sampai kemudian beliau menceritakan tentang pembangunan masjid. Faqala, maka berkatalah Abu Sa'id Al-Khudri,
kunna nahmilu labinatan. Waktu pembangunan Masjidil Nabawi, ya. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka beliau membangun Masjid Nabawi. Para sahabat bergotong royong membangun masjid tersebut, ya. Para sahabat mengatakan, kami ini membawa satu bakul tanah, ya, bata, ada yang membawa bata, cuman bawanya satu wadah semuanya membawa satu wadah. Wa Ammaru labinataini, tapi Ammar saking semangatnya dia bawa 2 wadah, ya. Jadi satu ditumpuk lagi di atas, dibawa di bahu beliau, ya. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fayanfadhu turabu anhu. Maka kemudian Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir ini, membawa 2 tumpukan wadah dari pasir atau batu yang untuk membangun masjid tersebut. Kemudian saking banyaknya yang dibawa tersebut sampai jatuhlah pasir-pasir tersebut, ya. Beda dengan orang kalau bawa satu, ini semuanya terbawa. Tapi saking banyaknya ada yang tumpah batu-batu tersebutnya, karena dia bawa terlalu banyak. Wa yaqulu, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihun Ammar taqtuluhul fi'ah al-baghiyah yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilan nar. Duhai Ammar, kata Rasulullah SAW, taqtuluhul fi'ah al-baghiyah. Ammar ini akan dibunuh nantinya, akan terbunuh oleh kelompok yang menentang pemerintahan yang sah. Ahlul bughat, ya, bughat itu artinya kelompok yang menyimpang, yang melawan pemerintahan yang sah. Maka Rasulullah mengatakan nanti Ammar ini akan terbunuh oleh kelompok yang menentang pemerintahan tersebut. Yad'uhum ilal jannah. Yang kelompok-kelompok tersebut mengajak dia ke surga, wa yad'unahu ilan nar. Padahal sesungguhnya mengajak dia ke neraka. Ngomongannya mengajak ke surga, tetapi hakikatnya mengajak ke neraka. Qala, maka berkatalah Sa'id, ya, berkatalah Sa'id bin Zubair, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, menceritakan ketika Ammar mendengar ini, wa yaqulu Ammar, berkatalah Ammar, a'udzu billahi minal fitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah. Ya. Jadi ketika Ammar dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, nanti Ammar ini akan dibunuh oleh kelompok yang menentang. Kelompok menentang ini mengajak dia ke surga. Namun sesungguhnya hakikatnya itu kalau dia mau ikut ajakan tersebut, maka dia sesungguhnya akan masuk ke neraka. Ikhwati azakumullah, di hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Ammar selamat dari fitnah tersebut. Kenapa? Karena beliau tidak mau ikut kelompok tersebut. Karena dia tidak mau ikut kelompok tersebut, maka dia dibunuh oleh kelompok tersebut. Kalau kita seperti itu, dikhabarkan seperti itu, mungkin kita akan bilang apa? Alhamdulillah, yang penting selamat, tidak ikut fitnah, ya. Tetapi Ammar tidak, ya. Ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW demikian, beliau tetap mencari wasilah, mencari sarana bagaimana beliau terhindar dari fitnah tersebut. Walaupun Rasulullah SAW sudah mengatakan Ammar akan terhindar dari fitnah tersebutnya. Saking terhindarnya beliau, maka beliau akan mengorbankan jiwa beliau, terbunuh untuk menghindari fitnah tersebut, ya. Maka kemudian Ammar setelah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan itu, maka beliau mengucapkan a'udzubillahi minal fitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah, ya.